Halo guys, balik lagi di channel Spicy Ninjas bersama Nixia. Dan seperti yang kalian lihat di samping Nixia atau tepatnya di belakang Nixia, ini adalah sebuah monitor yang gede banget dan bentuknya juga adalah curve. Dan ini adalah Samsung Odyssey G9 C49 G95. Dan monitor ini punya ukuran 49 inch. Dia juga udah punya tingkat curvature di angka 1000R. Nah, buat info aja nih, kalau kebanyakan monitor-monitor curve itu punya angka curvaturnya di sekitar 1500R. Tapi di sini tuh di Samsung Odyssey ini punya curvatur 1000R, dimana kalau angka curvaturnya makin kecil itu artinya tingkat lengkungannya semakin melengkung. Seperti yang kalian lihat di sini, 1000R lengkungannya seperti ini. Lalu pada monitor ini dia punya aspek rasio di 32:9, di mana resolusinya adalah 5120 x 1440p alias DQHD. Nah, buat yang belum tahu, DQHD ini adalah dual QHD, di mana dia punya dua kali resolusinya QHD, yaitu yang punya resolusi 2560 x 1440p. Selain itu, monitor ini juga bisa menampilkan dual input secara bersamaan dari dua source yang berbeda. Misalnya aja kamu pakai satu PC dan satu konsol, nah ini bisa dinyalain bersamaan nih guys. Dan dari resolusinya yang udah gede banget ini, pastinya walaupun menyalakan dua source sekaligus, pasti masih terasa gede monitornya. Dan untuk split screen ini, kalau kita punya dual source kayak tadi, kita juga bisa menggunakan fitur dari Samsungnya, yaitu yang pertama ada PBP dan juga PIP. Nah, kalau PBP ini adalah picture by picture, di mana dua source-nya itu akan ditampilkan di sebelah kiri dan kanan secara bersamaan. Lalu untuk PIP atau picture in picture, di sini kita bisa menampilkan source kedua di atas source pertama, jadi kayak bertumpuk gitu. Dan untuk posisinya itu bisa kita atur sesuka kita mau di mana aja, dan itu bisa kita atur menggunakan softwarenya Samsung, yaitu Easy Setting Box. Dan untuk picture in picture tadi, yang picture yang di atasnya itu bisa kita atur juga besarnya sampai 25% dari ukuran atau dari resolusi monitornya. Oh ya, selain menggunakan software, kita juga bisa atur PIP dan PBP-nya melalui setting yang ada di monitornya secara langsung. Oh ya, monitor ini sudah menggunakan QLED teknologi, di mana gambar dan warnanya udah pasti lebih bagus. Dan untuk akurasi warnanya sendiri, di sini sudah menyentuh angka 125% sRGB dan 92% Adobe RGB. Dan untuk panelnya, monitor ini menggunakan panel VA dan sudah memiliki refresh rate 240Hz, response time 1 ms, dan input lag 2 ms. Dan berikut ini adalah spesifikasi lengkapnya. Nah, dengan monitor Samsung ini pastinya bisa banget buat mempercantik setup kalian. Dimana di monitor Samsung ini dia udah punya namanya Infinity Core Lighting, dimana di bagian belakang monitornya ada lampu yang warnanya bisa diganti-ganti nih sesuai dengan tema setup kalian. Untuk efek warnanya sendiri ada 5 varian, dimana defaultnya adalah warna ice blue. Lalu buat ganti-ganti warnanya juga gampang banget, bisa langsung diatur di monitornya tanpa harus install software. Dan kalau dilihat-lihat juga kayak mirip-mirip Iron Man gitu ya. Tapi sayangnya, kalau kita cuma melihat lightingnya dari pantulan di dinding yang di belakang monitor, lightingnya ini kurang terang sih. Tapi kalau misalnya kita lihat langsung, nah itu udah cukup bagus. Tapi untuk monitor sendiri, pasti kita jarang melihat di bagian belakang monitor kan, kecuali kalau kita pasang monitor kita di tempat yang terbuka, di mana bagian belakang monitornya itu gampang dilihat, yang bisa kita show off. Nah, pasti keren banget tuh kalau kita bisa show off bagian belakang dari monitor ini guys. Selain itu, di monitor ini juga ada fitur AMD FreeSync Premium Pro dan Nvidia G-Sync Compatible. Nah, sekarang Nixia mau geser-geser dulu nih monitornya. Untuk tiltnya, monitor ini bisa di tilt dari -3 derajat sampai +13 derajat.
Kalau untuk swivelnya, bisa dari minus 15 derajat sampai plus 15 derajat. Oh ya, di bagian belakang monitornya ini juga udah terdapat gantungan headset nih. Tapi kalau menurut Nixia sih, bahan gantungan headsetnya ini agak ringkih karena dia tipis banget. Kemudian untuk portnya, monitor ini sudah dibekali dengan satu buah port HDMI, dua buah DisplayPort, dua buah USB 3.0, dan headphone jack satu buah. Monitor ini punya kabel manajemen yang bagus nih guys, dimana ada cover penutupnya juga. Tapi sedikit warning aja nih guys, kalau misalnya kalian mau pakai USB portnya yang di bagian belakang monitor ini, Nixia saranin buat pakai juga tambahan USB hub-nya, karena bakal jadi ribet banget kalau kalian mau pasang device USB ke bagian belakang monitor ini, lalu nanti bakal buka tutup covernya hanya untuk cabut colok si USB-nya ini. Oh ya, ada poin minusnya juga nih dari monitor ini, di mana di bagian belakang monitornya ini menggunakan bahan plastik glossy yang pastinya gampang tergores dan langsung kelihatan gitu. Jadi kalian harus hati-hati di bagian belakang monitornya. Dan untuk di bagian kakinya, monitor ini pakai bahan logam besi yang kokoh dan pastinya kuat menopang monitor besar ini. Untuk bezelnya, di bagian bawah bezel ini terlihat lebih tebal dibandingkan bezel lainnya. Mungkin karena ada logo Samsungnya ya di situ. Kan lucu aja kalau misalnya monitor sebesar ini tapi logonya kecil banget. Kesimpulannya, menurut Nixia sih, walaupun harga monitor ini di angka 25 juta rupiah, tapi ini masih worth banget karena dari spek dan fiturnya aja udah lengkap banget. Apalagi jarang-jarang juga kan kita nemuin monitor dengan ukuran sebesar ini, 49 inch, plus kurvaturnya udah 1000R. Ditambah lagi dia udah punya fitur AMD FreeSync dan juga Nvidia G-Sync. Udah lengkap kan guys? So, buat kalian yang memang punya setup yang luas dan pengen setupnya makin terlihat gahar, nah Nixia rekomen banget nih monitor yang satu ini. Tapi kalau misalnya kamu beli monitor tujuannya cuma untuk nonton film, kayaknya lebih baik cari monitor yang lain dengan rasio 21:9. Karena kalau pakai monitor ini rasanya bakalan mubazir nih guys. Oke, sekian video kali ini. Thanks for watching. See you.